Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bersabar Belajar Saham Bareng. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba belajar untuk menganalisis secara teknikal dan fundamental salah satu saham dengan kode emiten TOWR. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk melihat bagaimana pergerakan sahamnya, dan juga kita akan mencoba untuk mencari tahu apakah kita bisa menginvestasikan aset kita ke TOWR ini baik secara jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Baik, kita langsung saja ya. Saya coba untuk menganalisis saham dengan kode emiten TOWR ini. Baik, ini adalah candlestick chart untuk saham dengan kode emiten TOWR. Kita akan melihat terlebih dahulu secara jangka panjang ya, bagaimana pergerakan saham TOWR ini. Ini sangat menarik ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di sini bahwa meskipun secara jangka pendek fluktuatif gitu ya, teman-teman bisa lihat harga sahamnya naik turun, akan tetapi kalau misalkan kita lihat secara jangka panjang, saham TOWR ini mengalami kenaikan terus-menerus seperti itu ya, yang dari harga sekitar 400-an sekarang sudah dalam posisi sekitar 1000-an gitu ya. Jadi sudah naik lebih dari 2 kali lipat seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan kita melihat jangka panjangnya ini cukup menyedihkan sepertinya ya. Nah, sekarang kita lihat posisi saham TOWR ini untuk saat ini ya. Oke, nah ini teman-teman kita bisa lihat di sini bahwa dalam 2 minggu terakhir kita bisa melihat tren jangka pendeknya bahwa harga saham TOWR ini sedang mengalami penurunan gitu ya, atau downtrend. Kita bisa melihat dimulai dari tanggal 15 Maret sampai posisi terakhir kemarin tanggal 26 Maret 2021. Untuk tanggal 26 Maret 2021 sendiri tutup di harga 1105 per lembar sahamnya. Nah, akan tapi ada sesuatu yang menarik nih minggu kemarin ya, kalau kita lihat di sini 3 hari berturut-turut ini candlestick-nya menunjukkan harga penutupan sama dengan harga pembukaannya gitu ya. Jadi penutupan dan pembukaannya sama-sama di harga 1100, dan menariknya ini 3 hari berturut-turut terjadi gitu ya. Nah, ini yang menarik karena minggu kemarin kita tahu bahwa IHSG itu sedang mengalami tekanan jual gitu ya, tekanan jual. Nah, sehingga IHSG itu seminggu kemarin melemah gitu ya, 4 hari berturut-turut, dan baru menguat di hari kelima, di hari Jumat. Nah, di 4 hari berturut-turut ini kita bisa lihat hanya di hari Senin TOWR ini harganya turun ya, mengikuti pergerakan IHSG. Nah, sedangkan di 3 hari berikutnya itu bertahan. Nah, sehingga di sini menariknya adalah bahwa ada tekanan beli yang cukup kuat sehingga membuat harga TOWR ini tidak turun mengikuti IHSG, tetapi malah tetap bertahan gitu ya di harga pembukaannya. Ini yang sangat menarik. Nah, sehingga bisa saya asumsikan bahwa kalau misalkan nanti hari Senin sampai hari Jumat minggu depan IHSG menguat kembali, berarti saham TOWR ini juga kemungkinan akan mengalami penguatan yang cukup signifikan, karena ada ini ya, ada tekanan beli gitu ya di market seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa di 3 hari berturut-turut itu ya, di 3 hari berturut-turut itu harganya itu bertahan di kisaran Fibonacci 161,8%. Yang artinya kita bisa berharap bahwa ini adalah titik pertama awal setelah tren penurunan gitu ya. Sehingga kalau misalkan memang terjadi peningkatan harga di hari Senin sampai Jumat minggu depan, artinya memang saham TOWR ini posisi sekarang adalah posisi terbaik yang bisa kita manfaatkan gitu ya, untuk mulai memasukkan aset kita ke saham TOWR ini sebagai bentuk investasi kita.
kita akan cek terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini penutupan harga kemarin ini masih tertahan di EMA 50. Artinya ini masih testing nih. Nah, sehingga nanti kalau misalkan testing hari Senin berhasil tembus di atas EMA 50, kemudian juga tembus di atas EMA 9, potensi untuk uptrend itu akan semakin meningkat seperti itu. Nah, akan tetapi kalau misalkan ternyata tidak berhasil menembus EMA 50 ataupun tidak menembus EMA 5, berarti harga saham TOR ini ada kemungkinan untuk sideways terlebih dahulu atau malah juga turun gitu ya, menembus supportnya di harga 1090. Nah, ini berarti kita akan pantau terlebih dahulu bagaimana pergerakan sahamnya ya. Menurut saya sih sebaiknya seperti itu untuk meyakinkan kita bahwa saham TOR ini sudah rebound gitu ya, kembali dari titik kembali dari titik downtrend menuju titik uptrend gitu ya. Kemudian juga kita bisa lihat sekarang posisinya ya, EMA 50 itu lebih besar daripada EMA 100 dan lebih besar daripada EMA 200 gitu ya. Artinya kalau misalkan nanti memang bertahan di atas EMA 50, tren jangka panjangnya itu akan meningkat terus cukup besar gitu ya. Sehingga sangat tepat sekali kalau misalkan memang posisinya rebound, posisi sekarang ini adalah posisi yang sangat tepat untuk berinvestasi di saham TOR ini, sehingga kita bisa memperoleh profit yang maksimal. Oke, sekarang kita coba ngecek ke indikator yang lain ya. Pertama adalah indikator MACD ya. Indikator MACD kita bisa lihat di sini untuk trennya sendiri masih dalam posisi downtrend gitu ya. Nah, akan tetapi kita bisa melihat di sini ada penguatan di 2 hari terakhir di minggu kemarin ya, yaitu di hari Kamis dan Jumat. Nah, sehingga kalau misalkan penguatan ini terjadi lagi di minggu depan, maka ada kemungkinan signal MACD-nya itu akan bisa memberikan posisi crossing ya antara garis MACD dan juga garis signalnya. Nah, itu berarti udah fix bahwa terjadi rebound ya, terjadi rebound untuk saham TOR ini. Nah, sedangkan kalau dari stokastik kita bisa melihat posisinya sekarang sudah di bawah 20%, yang artinya ini sudah oversold dan sudah mencapai posisi terendah gitu ya. Oh, belum ya, belum terendah. Ini masih bisa ada kemungkinan ke bawah lagi, masih bisa kemungkinan turun lagi stokastiknya. Nah, setidaknya tapi kalau misalkan stokastiknya sudah di bawah seperti ini, penurunan dari harganya dari posisi yang sekarang ya tidak terlalu signifikan semestinya ya penurunannya. Kalaupun misalkan kita masuk sekarang, kemudian nanti ternyata harganya turun lagi, mestinya sih tidak terlalu signifikan penurunan harganya. Ditambah lagi mengingat kalau kita lihat di sini supportnya itu saling berdekatan ya. Setelah support yang 1090 itu ada support lagi di 1075, kemudian ada support lagi di 1050. Artinya supportnya dekat-dekatan gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan terjadi rebound itu tidak akan jauh-jauh dari, sepertinya tidak akan jauh-jauh dari support 3 support ini gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat RSI 10 dan juga RSI 20-nya, di RSI 10 sendiri posisinya sudah di bawah 30%, sama seperti stokastik, tinggal menunggu tekanan beli gitu ya. Sehingga nanti RSI-nya ini akan mulai uptrend dan menembus di atas 30%. Nah, sedangkan untuk RSI 20 sepertinya juga mengikuti RSI 10 ya, dan sedang downtrend. Nah, ini buruk-buruknya kalau misalkan harganya turun terus ya berarti nanti RSI 20 ini juga akan turun terus sampai di bawah 30%. Dan nantinya kalau misalkan ada daya beli, tekanan daya beli yang kuat gitu ya, sehingga membuat RSI 10 dan RSI 20 ini sama-sama posisinya nge-close di 30% dan menunjukkan tren uptrend dalam jangka waktu panjang gitu ya. Nah, ini akan sangat bagus sebetulnya posisinya. Tapi kita tidak tahu ya akan seperti apa nih nanti RSI 20-nya. Tapi kalau secara teknikal sih kalau kita lihat sepertinya reboundnya tidak akan lama-lama ya, sepertinya sih sebentar lagi ya. Karena sudah dekat juga di RSI 100, di EMA 100,
Jadi kalaupun misalkan turun sampai di support yang kedua ini di 1075, berarti harganya itu berdekatan sekali dengan EMA 100. Dan ya mudah-mudahan memang akan rebound sepertinya sih. Tapi ya kita tidak tahu ya, market itu kan tidak 100% pasti gitu. Tapi secara peluang sih ini kemungkinan masih akan turun gitu ya, tapi reboundnya mungkin sudah dekat gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk ngecek ya dari segi investasi, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, nilai investasi yang sudah terjadi selama beberapa hari ke belakang untuk saham TOWR ini. Oke, nah ini adalah data investasi yang masuk ya ke saham TOWR. Ini kita lihat dulu dalam seminggu terakhir ya, yang kemarin berapa jumlah dana yang terinvestasikan di saham TOWR. Kita bisa lihat di sini dana yang terinvestasikan sebesar 55 miliar ya dalam seminggu terakhir. Nah, sedangkan kalau kita tarik ke 2 minggu terakhir, oke, malah bertambah ya dana yang masuk. Artinya dalam 2 minggu terakhir terjadi akumulasi total sebesar 107 miliar. Dana ini sangat besar gitu ya, sangat besar ya untuk saham TOWR ini. Nah, kalau misalkan kita hubungkan antara pergerakan dana yang masuk ini dengan pergerakan harga sahamnya, kita akan cek ya. Nah, kita akan cek di sini. Tadi kita lihat bahwa masing-masing itu sekitar di minggu kemarin itu ada 50 miliaran gitu ya. Kemudian kalau misalkan 2 minggu ke belakang itu ada 10 miliar. 100 miliar ya berarti. Nah, sehingga kalau misalkan kita bagi tiap minggunya ada sekitar rata-rata 50 miliar ya yang masuk. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dari tanggal 15 Maret sampai 19 Maret, padahal ada akumulasi ya, padahal ada penurunan harga, tapi asing tetap masuk untuk berinvestasi di saham TOWR ini. Kemudian juga dari tanggal 22 Maret sampai 26 Maret juga sama, meskipun turun harganya, tapi asing tetap melakukan akumulasi tentang berinvestasi ke saham TOWR. Nah, sehingga saya bisa mengasumsikan di sini bahwa sepertinya asing itu sedang melakukan averaging down gitu, sepertinya. Yang artinya sebetulnya saham TOWR ini menurut asing itu masih akan berpotensi untuk naik lagi. Kemungkinan besar dalam jangka waktu dekat harga saham TOWR ini juga akan naik gitu ya kalau kita melihat bagaimana asing berinvestasi di saham TOWR ini. Oke, mungkin untuk teknikal segitu dulu. Kita akan mulai menganalisis saham TOWR ini secara fundamentalnya. Baik, ini adalah fundamental ya, laporan keuangan dari saham TOWR atau Sarana Menara Nusantara. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari tahun 2014 ke 2015 harga sahamnya naik, kemudian 2016 turun, 2017 naik lagi. Artinya di sini ada fluktuasi ya, ada fluktuasi harga saham di sini dari tahun 2014 sampai 2017. Nah, kemudian dari 2017 ke 2018 ada stock split ya, sebesar 1:5-an lah ya, 1:5-an. Terjadi stock split sehingga harga sahamnya turun. Harga sahamnya turun di 690 di akhir tahun 2018. Kemudian dari tahun 2018 sampai sekarang terus mengalami kenaikan ya sesuai dengan candlestick yang tadi kita lihat. Ya. Nah, artinya kalau misalkan kita mau berinvestasi dan mengincar nilai valuasi sahamnya, sepertinya saham TOWR ini cukup menarik gitu ya, cukup menarik terutama dalam 3 tahun terakhir pergerakan sahamnya gitu. Nah, sehingga kita perlu untuk menilik terlebih dahulu bagaimana laporan keuangan lainnya selain harga saham per lembar. Nah, kita mulai dari case-nya terlebih dahulu ya. Dari tahun 2014 kita bisa melihat di sini terjadi peningkatan, kemudian turun sedikit, terus turun lagi, dan kemudian turun signifikan di tahun 2018, turun lagi di 2019, kemudian tahun 2020 mulai mengalami peningkatan lagi.
Nah, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, kita akan coba cek kenapa sih kenapa cash-nya atau kas-nya, alokasinya keluar ya, sehingga menyebabkan pengurangan kas yang cukup signifikan dari tahun 2 menjadi 963 miliar. Nah, kita akan cek asetnya ya, kita akan cek asetnya. Nah, di sini asetnya bertambah, sempat turun asetnya, ada pengurangan aset nih ya di tahun 2017. Nah, tapi kemudian di tahun 2018 ini ada peningkatan aset lagi secara signifikan ya. Sekitar 1000 miliaran lah ya. Ya, 1000 miliar, 1 triliun sekian lah gitu ya. Nah, sehingga mulai meningkat lagi. Nah, ini berarti kemungkinan penurunan cash ini dialihkan gitu ya. Dialihkan dengan pembelian aset, dalam artian sepertinya melakukan ekspansi. Nah, lalu juga kemudian oke, nah kalau misalkan dari segi cash kayaknya sih ada hal yang wajar ya untuk penurunan nilai kasnya ya, di mana kasnya ini dialihkan ke aset gitu ya, pembelian aset. Jadi ini mungkin tidak masalah ya. Sepertinya kalau saya pribadi sih menilainya tidak masalah. Oke, selanjutnya saya akan melihat ke profit ya. Profitnya ini meningkat, turun 2017, meningkat di 2018, meningkat lagi di 2019 dan meningkat lagi di 2020. Artinya sebetulnya di sini kita bisa melihat ada sedikit permasalahannya untuk profit gitu ya di tahun 2016-2017 karena ada penurunan yang signifikan. Tetapi dari 2017 sampai 2020 ada peningkatan yang cukup konsisten gitu ya dari segi profit seperti itu. Artinya di sini sepertinya perusahaan sudah memiliki sistem yang tepat untuk pengembangan perusahaan jangka panjang seperti itu. Jadi ini sangat menarik. Nah, kemudian kalau kita melihat dari IPS-nya sendiri sebelum tahun 2017 ya, itu sampai di atas 200 ya, besar sekali nih. Kemudian IPS-nya mulai turun di atas 40 dari tahun 2018. Tapi ini hal yang wajar menurut saya karena dari harga sahamnya sendiri kan turun gitu ya, turun 1:5 karena perhitungan IPS ini kan berdasarkan harga sahamnya juga. Jadi ini sesuatu yang wajar. Yang perlu kita lihat adalah tingkat konsistensinya ya, tingkat konsistensi dari IPS-nya sendiri, dan ini terus berkembang gitu ya nilai IPS-nya, sehingga kita bisa pastikan berarti ada peningkatan juga terhadap earning-nya atau keuntungan perusahaannya. Jadi ini sesuatu hal yang bagus. Kemudian kalau saya suka melihat ROA sama ROE-nya. ROA-nya sendiri ini sangat baik ya, dari tahun 2014 ke 2017 di atas 10%. Nah, sedangkan dari 2018 sampai 2020 ini masih di atas 5%. Nah, sedangkan untuk ROE-nya sendiri kita bisa lihat di sini sangat konsisten ya, di atas 20% gitu ya. Sehingga menurut saya ini sesuatu hal yang baik ya untuk perusahaan, kinerja perusahaan. Akan tetapi kita bisa lihat di sini untuk debt per equity-nya atau hutangnya gitu ya. Ini di atas 1, artinya nilai hutangnya itu lebih besar dari ekuitasnya. Nah, ini cukup menarik ya. Mungkin karena perusahaan ini perusahaan teknologi sehingga membutuhkan modal gitu ya untuk pembelian asetnya gitu ya, untuk pengembangan lini bisnisnya. Mungkin kita bisa lihat di komparasi ya dengan lini bisnis yang sama. Oh ya, ya kita bisa lihat ya di sini bahwa untuk Tebik, Excel, untuk perusahaan lain dengan sektor bisnis yang sama, ini rata-rata harga debt per equity-nya memang di atas 1 ya, kecuali untuk Telkom. Telkom sendiri udah hampir 1, kemudian ya Telkom sendiri udah hampir 1 ya, 0,98 gitu ya. Artinya memang lini bisnis teknologi seperti ini untuk tower komunikasi, untuk menara komunikasi ya, itu memang debt per equity-nya di atas 1 seperti itu. Nah, artinya ini masih hal yang wajar ya untuk debt per equity-nya. Nah, sedangkan kalau kita lihat debt per total kapitalnya sendiri ya masih di bawah 1, yang artinya masih ada
kemungkinan untuk tetap berhasil bayar hutang gitu ya perusahaan ini. Jadi kemungkinan gagal hutangnya itu negatif lah gitu ya kalau misalkan kita melihat nilai debt per total kapitalnya sendiri. Oke, nah sehingga kalau misalkan mau diringkas ya, secara teknikal posisi sekarang cukup baik gitu ya, dalam artian kita bisa mengincar momen yang tepat gitu ya untuk bisa berinvestasi di saham ini. Nah, sedangkan secara fundamental juga kita bisa melihat ini sangat menarik gitu ya. Menurut saya pribadi sih, saya akan melirik saham TOWR ini untuk investasi jangka panjang karena secara fundamental juga bagus ya. Valuasi harga sahamnya dalam beberapa tahun belakangan juga terus meningkat. Kemudian juga dari segi keuangannya juga tidak ada masalah gitu ya. Bahkan dari segi keuntungan bisnis juga konsisten dan cenderung meningkat secara konsisten juga gitu ya. Nah, sehingga saya pribadi sih saya sepertinya akan melirik TOWR ini ya untuk investasi jangka menengah dan juga jangka panjang seperti itu. Oke, mungkin kalau dari saya untuk video kali ini cukup sekian saja. Seperti itulah analisis teknikal dan fundamental yang saya lakukan ya setelah belajar beberapa metode gitu ya untuk menganalisis saham. Nah, kalau misalkan menurut teman-teman ada analisis saham yang berbeda ya secara teknikal atau fundamental untuk saham TOWR ini, silahkan berikan komentar di kolom komentar ya, sehingga kita bisa berdiskusi lebih jauh dan bisa menyempurnakan lagi teknik metode teknik analisisnya. Baik, mungkin segitu saja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.